Oke, kita lanjutkan kembali perbincangan. Kali ini kami akan mengajak Anda berbincang dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi, Bu Khofifah. Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bayu, Mbak Rati. Pagi. Bu Khofifah, menanggapi tinggi angka COVID-19 ya di Jawa Timur. Kalau tadi kita berbicara dengan epidemiologi, salah satunya adalah testing yang masif. Apakah itu menjadi satu-satunya, Bu, ketika angka yang tercatat dan dirilis ke publik di Jawa Timur adalah tinggi gitu, Bu? Salah satunya memang. Jadi kalau testing makin masif, jadi kalau sekarang ini per 3 hari yang lalu ya, data itu rapid test sudah dilakukan di 465.000 lebih. Ini pasti kalau terus diupdate akan terus bertambah. Karena 2 hari lalu ketika kami mengikuti kunkernya Pak Presiden ke Banyuwangi, Pak Bupati Banyuwangi juga bilang, Bu, kita mau beli 50.000 lagi rapid test. Kemarin ada PLT Bupati Sidoarjo juga, kami juga akan beli 50.000 lagi. Jadi sekarang rata-rata Bupati kalau mau beli bukan 5.000, 10.000, tapi rata-rata jumlahnya cukup besar. Karena mereka ingin melakukan rapid test secara lebih masif lagi. Nah, setelah itu apa yang harus dilakukan? Kalau reaktif pastikan harus dilakukan PCR test. Setelah itu harus segera diisolasi. Kalau misalnya mereka hasil dari PCR testnya itu ternyata positif, ya harus dirujuk ke rumah sakit. Ini yang siklus sebetulnya dari awal kita lakukan exercise. Berapa banyak sebetulnya bed kita siapkan, berapa banyak tempat tidur dengan kategori bed isolatif, bagaimana ketersediaan bed isolasi yang dengan negatif pressure, bagaimana ketersediaan nakes, bagaimana ketersediaan ruang observasi. Sebetulnya ini exercise dari pertengahan bulan Maret sudah kita lakukan. Nah, bahwa kemudian antara apa yang diperkirakan oleh Bupati Wali Kota dengan apa yang kemudian terjadi dinamika pada penyebaran COVID, memang kita terus melakukan dinamika, tetapi kan menyiapkan bed untuk sebuah rumah sakit dengan kategori ruang isolasi atau negatif pressure itu tidak mudah. Tapi bahwa tetap ada sesuatu yang kita bisa memberikan apresiasi, misalnya Lamongan. Lamongan ini baru seminggu yang lalu meresmikan rumah sakit darurat. Artinya sudah ada jejak Pemprov yang diikuti oleh daerah. Rumah sakit darurat yang sudah dilengkapi dengan beberapa alkes didedikasikan untuk pasien COVID. Jadi banyak sebetulnya Bupati Wali Kota yang sudah menginisiasi bagaimana menyiapkan layanan-layanan ini dengan lebih representatif lagi. Karena kalau tracingnya juga dilakukan secara progresif, testingnya masif, kemudian dilakukan tracing progresif, pasti kemungkinan akan muncul yang positif yang harus segera dilakukan isolasi di berbagai layanan rumah sakit. Jadi pola-pola ini sepertinya memang relatif mudah untuk didiskusikan, untuk dipetakan, dinarasikan, tapi pelaksanaan di lapangan hari ini memang tracers. Kita tadi malam melakukan diskusi kemarin juga dengan Pak Menko Polhukam, Pak Mendagri. Beliau tanya memang ini apalagi yang harus kita lakukan. Saya sampaikan bahwa tim tracer ini memang kita membutuhkan cukup banyak supaya bisa melakukan deteksi dan akhirnya melokalisir gitu. Nah, sekarang ini yang mendaftar relawan baru ini 1.600-an. Tapi sebagian besar mahasiswa. Tadi malam kita bahas, kalau tracing lalu mahasiswa kami memang masih harus menghitung kembali karena tingkat resikonya cukup tinggi. Kalau nanti kebetulan yang di tracing itu adalah OTG, maka ini kemungkinan beresiko. Misalnya OTG ini kan orang tanpa gejala, lalu kemudian mereka pernah melakukan kontak langsung, kontak erat dengan mereka yang terkonfirmasi positif. Ini kita masih belum bisa memastikan mereka sebetulnya sudah siap untuk membantu tracing, tetapi tadi malam itu para dokter masih khawatir sekali kalau misalnya mereka turun ke lapangan. Tapi kalau untuk misalnya mereka membantu bagaimana proses secara digital, rujukan, kemudian melihat bagaimana kondisi pasien ini ringan sampai sedang, kemudian sedang sampai berat, di mana itu yang lebih memungkinkan.
Jadi hari ini tim tracing memang kita masih butuh karena testingnya juga masih cukup masif. Bu Gubernur, ini berbicara mengenai langkah yang lebih ketat dan juga cepat karena nampaknya ada keinginan Bapak Presiden Joko Widodo yang kalau bisa 2 minggu kurva kasus pasien positif COVID-19 di Jawa Timur ini turun nantinya. Ya, saya juga ingin sampaikan Mbak Rati bahwa di dalam proses saya kembali ya PSBB Surabaya Raya dulu kita sudah pernah sukses pada PSBB tahap kedua di minggu terakhir. Kemudian PSBB ketiga di hari pertama kedua. Jadi RT di Surabaya Raya itu sempat di bawah 1 sampai 6 hari. Bahkan waktu itu Sidoarjo bukan sekedar bawah 1, 0,3. Itu 0,3, 0,4 sampai 8 hari. Waktu itu kemudian kita menyampaikan bahwa ayolah silaturahim Idul Fitri kali ini kita lakukan secara virtual, secara digital. Kita tunda halal bihalal dengan silaturahim secara langsung. Tapi kan banyak kalangan masyarakat yang merasa tidak afdol kalau tidak bersalam-salaman. Nah, tanggal 27 Mei kemudian kelihatan lagi kenaikan itu. Akhirnya kemudian kita lakukan evaluasi tiap sore sebetulnya. Sampailah tanggal 8 Juni dan ternyata Wali Kota Surabaya, Bupati Gresik, PLT, Bupati Sidoarjo mengambil posisi mungkin kita bisa mengambil opsi lain tidak PSBB. Jadi akhirnya tanggal 9 Juni dimulailah transisi pasca PSBB yang meskipun waktu itu kita sudah meminta pakar epidemiologi dari UNER, Pak Windu, Pak Dr. Windu itu menjelaskan tanggal 7 malam di depan tim dari Surabaya Raya. Tanggal 8 di depan tim Surabaya Raya juga Pak Pangdam, Pak Kapolda, waktu itu Pangko Armada 2, pimpinan DPRD tanggal 8 itu kita ingin mendengarkan kembali pertimbangan pakar epidemiologi, kemudian hasil-hasil survei dari IKFKM UNER dan seterusnya. Ternyata para kepala daerah tingkat 2 di Surabaya Raya mengambil keputusan ingin mengambil opsi lain di luar dari PSBB, masuklah kemudian transisi new normal yang waktu itu oleh pakar epidemiologi juga disampaikan bahwa ini belum aman dan seterusnya. Beberapa survei itu juga menunjukkan bagaimana kalau di kafe, kemudian di pasar tradisional, di berbagai tempat lain, ketaatan menggunakan masker, kedisiplinan dalam physical distancing itu juga by survei 2 kali survei waktu itu kita lakukan juga sudah dijelaskan. Tapi kita kemudian memberikan otoritas kepada Bupati Wali Kota untuk mengambil opsi dan ternyata pasca PSBB kita bisa lihat bahwa attack rate-nya waktu itu 94 attack rate, saya ambil Surabaya lah. Attack rate Surabaya itu 94 per 100.000 populasi di Surabaya. Hari ini itu sudah 2 hari ini, mulai kemarin 2 hari lalu 191 per 100.000 populasi di Surabaya. Artinya attack rate-nya di Surabaya ini naik lebih dari 2 kali lipat. Ini pun juga kami sampaikan, begitu juga Sidoarjo, begitu juga Gresik, karena kemarin pagi kami melakukan evaluasi di dalam arahan Pak Menko Polhukam sebagai wakil ketua pengarah dari gugus tugas pusat, kemudian Pak Mendagri, 3 kepala daerah di Surabaya Raya ini juga menyampaikan evaluasi dan pelaksanaannya selama ini. Jadi sebetulnya secara evaluasi, secara program mungkin semua sudah melakukan berbagai ikhtiar. Tapi yang harus kita lihatkan berbagai macam program yang sudah dilakukan. Ini yang kita lihat titik yang belum memberikan signifikansi dari proses pengendalian pemutusan mata rantai. Mungkin kalau kita cerita penghentian pemutusan mata rantai hari ini dalam kurun waktu, katakan arahan Pak Presiden tidak pada proses pemutusan mata rantai 2 minggu, tapi bagaimana mengendalikan penyebaran ini. Nah, proses mengendalikannya itu ada item-item yang memang menjadi arahan Pak Presiden, misalnya tempat-tempat yang jadi kerumunan dan itu kemudian potensi menimbulkan klaster baru itu harus dihitung betul, harus ada prakondisi dan seterusnya. Jadi sebetulnya bagi kami arahan Pak Presiden sangat clear. Kami kemarin malam, jadi tadi malam itu kami juga langsung koordinasikan, ada Pak Pangko Gapwilhan juga yang oleh Pak Presiden ditunjuk untuk mengomandani rumah sakit darurat dan juga pada pengendalian penyebaran COVID-19 di Jawa Timur ini. Kami juga dengan Pak Pangdam, Pak Kapolda juga langsung membuat elaborasi sehingga plan of action sementara draftnya sudah ada. Kita akan terus melakukan maksimalisasi dari apa yang sudah kita siapkan
plan of action dari 6 arahan Pak Presiden itu. baik. Pasti kita akan terus matangkan. Nanti sore para sekda Kabupaten Kota Raya kita minta untuk melakukan telaah dari plan of action yang sudah kami siapkan supaya arahan Pak Presiden 2 minggu kita bisa relatiflah mengendalikan penyebaran COVID-19 tidak hanya di Surabaya Raya tentu dan di Jawa Timur pada umumnya. Karena misalnya Banyuwangi itu sudah siap untuk memasuki tahapan new normal, terutama wisata alam. Jadi kita melihat Jawa Timur mungkin harus dilihat daerah-daerah lain yang sebenarnya sudah bergerak. Nah, misalnya wisata alam di Batu sebagian juga sudah buka dengan protokol yang sangat ketat. Sekarang wisata alam ini kan kaitan dengan hotel, kaitan dengan restoran. Jadi para bupati, wali kota yang sudah bersiap-siap membuka wisata alam, mereka juga menyampaikan tahapan-tahapan dan komitmen dari para pelaku wisata, pelaku perhotelan dan seterusnya. Nah, sekarang misalnya kalau Ijen secara bertahap prakondisioningnya sudah dilakukan, maka sekarang yang minta adalah Bromo. Kalau Bromo ini kan berarti ada Pasuruan, ada Kabupaten Malang, ada Kabupaten Probolinggo, ada Lumajang. Ini juga sedang dimatangkan SOP protokol kesehatan dan prakondisioning yang harus dilakukan ketika Bromo akan dibuka. Bu Gubernur. Titik mana saja dan seterusnya. Oke, Ya. Bu Gubernur, kita Ya. jeda dulu ya Bu, nanti kita ngobrol lagi Bu. Oke, kami akan Oke. kembali sesaat Baik, lagi. baik.